masuk kelas AKL 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata pelajaran Bahasa Indonesia. Saya akan menganalisis 2 soal resensi dan 2 soal proposal. Selamat menonton! Baik, di sini saya akan membahas tentang soal resensi dan soal proposal. Sebelum masuk dalam pembahasan soal, saya akan menjelaskan tentang pengertian resensi. Resensi adalah ulasan kritis terhadap suatu karya, seperti buku, film, musik, dan lain-lain untuk menilai kelebihan dan kekurangan serta kualitas dan juga memberikan rekomendasi kepada calon pembaca atau pemberita. Soal resensi yang pertama, bacalah cuplikan resensi berikut. Gambaran rekonstruksi dokumenter yang dijalin pada tanpa banyak tuturan, sejak demonstrasi, penculikan, penyiksaan, adegan di ruang pengadilan memang terasa berjejalan dan melelahkan. Tetapi, Slamet mampu merangsang penonton untuk bertahan di tempat duduk guna mengetahui akhir cerita. Tanggapan yang sesuai dengan cuplikan resensi di atas adalah A. Resensi tersebut lebih banyak mengungkap ringkasan filmnya. B. Kekurangan-kekurangan film itu diungkapkan secara jelas. C. Kelebihan-kelebihan film itu hanya dikupas sebagian saja. D. Kekurangan dan kelebihan film itu disajikan secara berimbang. E. Manfaat film itu untuk penonton memang banyak sekali. Berikut ini akan saya jelaskan jawaban dari masing-masing opsi yang diberikan. A. Resensi tersebut lebih banyak mengungkap ringkasan filmnya. Tidak tepat, karena cuplikan ini tidak menceritakan jalan cerita film, melainkan menilai aspek penyajian dan dampaknya pada penonton. B. Kekurangan-kekurangan film itu diungkapkan secara jelas, hanya sebagian benar karena kelebihan juga diungkap. Opsi ini mengabaikan bagian kelebihan yang ada. C. Kelebihan-kelebihan film itu hanya dikupas sepintas saja. Tidak tepat karena kelebihan diungkap secukup jelas sebagai penutup yang positif. D. Kekurangan dan kelebihan film itu disajikan secara berimbang. Tepat karena ada satu kalimat untuk kekurangan seperti berjejalan, melelahkan, dan satu kalimat untuk kelebihan yaitu membuat penonton bertahan sampai akhir. E. Manfaat film itu untuk penonton memang banyak sekali. Tidak sesuai karena tidak disebutkan berbagai manfaat, hanya satu hal, penasaran hingga akhir. Maka jawaban yang tepat adalah D. Alasannya yaitu cuplikan resensi tersebut secara eksplisit memuat 2 hal yang berlawanan, yaitu kekurangan seperti padat, berjejalan, melelahkan, dan kelebihan seperti membuat penonton penasaran hingga akhir dalam porsi yang seimbang tanpa berat sebelah. Oleh karena itu, opsi D paling tepat menggambarkan sifat cuplikan tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas soal resensi yang kedua. Resi membaca cuplikan resensi berikut. Insiden kecil ini mewarnai karya Suwarno, yang kalau tidak salah juga merupakan disertasinya. Suwarno adalah orang Yogyakarta. Pendeknya, ia hidup di sana dan merasakan demikian membudaya. Suwarno terlalu mengagumi Hamengkubuwono IX. Kata-kata berikut yang dapat menyebabkan teman Resi menjadi kurang berminat untuk membaca buku itu adalah A. Buku itu terlalu repetitif dan kurang perbandingan. B. Perlu ada keseriusan untuk memahami buku itu secara lebih jauh. C. Bahasannya menjadi lebih serius karena menyangkut kehidupan keraton. D. Istilah-istilah sulit di dalam buku itu dapat dipahami dengan melihat kamus istilah. E. Kekaguman terhadap tokoh Hamengkubuwono IX dapat tersalurkan dengan membaca buku ini. Selanjutnya, saya akan memaparkan penjelasan untuk masing-masing opsi tersebut. A. Buku itu terlalu repetitif dan kurang perbandingan. Opsi ini adalah kritik langsung terhadap kualitas isi buku. Repetitif artinya banyak pengulangan dan kurang perbandingan berarti analisisnya dangkal. Kedua hal ini dapat membuat calon pembaca merasa buku tersebut membosankan dan tidak informatif, sehingga mengurangi minat baca. B. Perlu ada keseriusan untuk memahami buku itu secara lebih mendalam. Pernyataan ini menyiratkan bahwa buku butuh konsentrasi tinggi, yang mungkin tidak disukai pembaca yang ingin santai, tetapi tidak secara langsung mengungkap kelemahan isi buku, hanya tingkat kesulitannya.
C. Bahasanya menjadi lebih serius karena mengenai kehidupan keraton. Opsi ini menjelaskan karakteristik buku sesuai cuplikan. Dan meski bahasa serius bisa kurang menarik bagi sebagian orang, bagi pencinta budaya justru bisa menjadi daya tarik, sehingga tidak selalu mengurangi minat. D. Istilah-istilah sulit di dalam buku itu dapat dipahami dengan melihat kamus istilah. Opsi ini justru membantu pembaca mengatasi kesulitan, sehingga lebih bersifat memudahkan dan tidak mengurangi minat. E. Kekaguman terhadap tokoh Hamengkubuwono IX dapat tersalurkan dengan membaca buku ini. Ini adalah nilai lebih buku yang justru meningkatkan minat bagi yang mengagumi tokoh tersebut. Maka dari semua opsi yang ada, jawaban yang benar adalah opsi A. Karena secara langsung menyampaikan kelemahan isi buku, yaitu repetitif dan kurang analisis, yang umumnya langsung menurunkan minat baca. Opsi B dan C juga bisa mengurangi minat, tetapi pengaruhnya tidak sekuat A karena lebih pada tuntutan keseriusan atau gaya bahasa, bukan cacat isi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang soal proposal. Sebelum masuk dalam pembahasan soal, saya akan menjelaskan pengertian proposal. Proposal adalah dokumen tertulis yang disusun secara sistematis dan terperinci untuk mengajukan suatu rencana, proyek, kegiatan, atau penelitian kepada pihak lain, seperti pemberi dana, instansi, atau pihak yang berwenang, dengan tujuan mendapatkan persetujuan, dukungan, atau bantuan. Baik, langsung saja saya akan membahas tentang soal proposal. Soal proposal nomor 1. Untuk mengisi liburan akhir semester, teman-teman sekelas akan melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pasar murah di desa. Proposal kegiatan tersebut telah disusun untuk dibahas bersama sebelum diajukan kepada kepala sekolah dan pihak-pihak lain guna mendapatkan persetujuan dan bantuan. Dalam proposal termuat A. Latar belakang dan dasar pemikiran, B. Jenis kegiatan, C. Anggaran atau pembiayaan, D. Waktu dan tempat pelaksanaan, dan E. Susunan panitia. Bagian yang belum tercantum dalam proposal tersebut adalah A. Maksud dan tujuan kegiatan, B. Nama pabrik yang memproduksi barang yang akan dijual, C. Nama siswa yang mempunyai ide untuk menyelenggarakan pasar murah, D. Pembagian tugas setiap siswa dalam penyelenggaraan pasar murah, E. Bentuk kegiatan persiapan yang telah dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pasar murah. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari setiap opsi yang tersedia. A. Maksud dan tujuan kegiatan. Opsi ini adalah bagian penting proposal yang biasanya ada setelah latar belakang. Dari daftar yang disebutkan soal, bagian ini belum tercantum. B. Nama pabrik yang memproduksi barang yang akan dijual. Opsi ini tidak relevan untuk proposal bakti sosial pasar murah. Biasanya barang bisa dari sumbangan atau dibeli grosir tanpa perlu mencantumkan nama pabrik. C. Nama siswa yang mempunyai ide untuk menyelenggarakan pasar murah. Opsi ini tidak lazim dicantumkan dalam proposal formal. Yang penting adalah susunan panitia, bukan pencetus ide. D. Pembagian tugas setiap siswa dalam penyelenggaraan pasar murah. Opsi ini sudah tercangkup dalam susunan panitia, yaitu poin E, karena susunan panitia biasanya disertai uraian tugas. E. Bentuk kegiatan persiapan yang telah dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pasar murah. Bisa termasuk dalam jenis kegiatan atau lampiran, tapi tidak selalu wajib dalam kerangka proposal yang sederhana. Maka jawaban yang benar adalah opsi A, karena bagian yang paling jelas belum ada dan wajib ada dalam proposal adalah maksud dan tujuan kegiatan. Tanpa maksud dan tujuan, proposal terasa tidak lengkap karena pihak yang memberi izin atau dana perlu tahu apa yang ingin dicapai. Selanjutnya, soal proposal nomor 2. Bacalah cuplikan proposal berikut. Kegiatan pembelajaran di sekolah yang dilaksanakan tidak hanya berupa kegiatan akademik. Kegiatan non-akademik pun dapat dilaksanakan, salah satunya dengan kegiatan siswa yang nyata lebih produktif. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sesuai dengan jiwa para siswa sebagai remaja. Oleh sebab itu, kami selaku pengurus Rohis SMKN 1 Cibinong bermaksud mengadakan kegiatan pesantren Ramadan di bulan suci yang penuh berkah ini. Kalimat di dalam cuplikan proposal tersebut menunjukkan pola hubungan A. Kronologis, B. Kausalitas, C. Ilustratif,
D. Komparatif. E. Definitif. Selanjutnya, saya akan memaparkan penjelasan untuk masing-masing opsi tersebut. A. Kronologis. Kronologis adalah pola urutan waktu, tahapan, atau urutan kejadian. Tidak cocok karena teks ini tidak menyusun peristiwa berdasarkan waktu. B. Kausalitas. Kausalitas adalah pola hubungan sebab akibat. Cocok karena teks ini dimulai dari alasan seperti kegiatan non-akademik diperlukan sesuai jiwa remaja. Kemudian diakhiri dengan oleh sebab itu yang menunjukkan akibat atau tindakan yang diusulkan. C. Ilustratif. Pola yang memberikan contoh-contoh untuk menjelaskan suatu hal. Tidak tepat karena teks tidak memberikan beragam contoh untuk menggambarkan satu ide utama. D. Komparatif adalah pola perbandingan untuk menunjukkan persamaan atau perbedaan. Tidak ada perbandingan eksplisit di sini. E. Definitif adalah pola yang mendefinisikan suatu istilah atau konsep. Tidak sesuai karena tidak ada penjelasan definisi istilah tertentu. Maka jawaban yang tepat adalah B. Kausalitas. Karena teks diawali dengan menyebutkan bahwa selain akademik, ada kegiatan non-akademik yang produktif dan sesuai jiwa remaja. Lalu diakhiri dengan oleh sebab itu kami bermaksud mengadakan pesantren Ramadan. Ini adalah pola kausalitas. Demikian presentasi dari saya mengenai 2 soal resensi dan 2 soal proposal. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat sore.